Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Setelah makan siang kemarin di rumahnya Pak Gemilang, Vela langsung pamit pulang diantarkan Pak Gemilang sampai di depan kontrakan Vela. Pak Gemilang mengucapkan terima kasih kepada Vela yang telah mau menemaninya ke acara ulang tahun ponakannya tersebut. Saat ini Vela dan Rere berjalan di koridor kampus menuju kantin setelah selesai mata kuliah Pak Henry. Vela duduk di kursi pojokan kantin. "Vel, lo mau pesen apa?" tanya Rere ke arah Vela. "Bakso sama es teh manis deh Re," jawab gua setelah mendengar pesanan Vela. Rere menuju Mang Ujab. "Mang, bakso 2 sama es teh manisnya 2, diantar ya Mang ke tempat biasa," ujar Vela ke Mang Ujan. "Siap Neng Rere," jawab Mang Ujang. Rere berjalan ke meja yang dihuni Vela. "Gimana Re kemarin ke rumah adeknya Pak Gemilang?" tanya Rere penasaran apa saja yang dilakukan Vela di rumah adiknya Pak Gemilang. "Nggak ada apa-apa kok, cuman gua kaget aja. Gua kira kayak pesta gitu. Cuman ada keluarga Pak Gemilang doang," jawab gua. "Makasih ya Mang," ucap Vela dan Rere saat pesanan mereka sudah di atas meja. "Terus Vel," ucap Rere mengaduk baksonya. "Mamanya Pak Gemilang ngenalin gua ke keluarganya Pak Gemilang," ucap Vela memasukkan 3 sendok sambal ke dalam mangkok baksonya. "Wah gercep lu Vel, udah ketemu Camer," goda Rere cekikan. "Emang nggak ada yang spesial kemarin Vel," ujar Rere melahap baksonya. Wajah Vela langsung memerah mengingat kejadian di dapur. "Nggak ada apa-apa sih," jawab Vela fokus memakan baksonya. Rere melihat wajah Vela memerah sudah dia tebak pasti sesuatu terjadi di rumah adiknya Pak Gemilang. Vela dan Rere kembali fokus memakan bakso. Brak, Vela maupun Rere kaget saat seorang menggebrak meja mereka. Vela maupun Rere melihat pelaku tersebut yang ternyata adalah Ella. "Apakah kalian masih ingat Ella?" senior Vela yang menatap Vela sinis di ruangan Pak Gemilang. Jalang, lo ngapain ke mall sama Pak Gemilang hari Sabtu?" Emosi Ella ke arah Vela yang kembali santai memakan baksonya tanpa menggubris perkataan seniornya itu. Seluruh kantin langsung hening melihat ke arah meja Vela dan Rere. Vela langsung berdiri saat Kak Ella menyiram Vela dengan es teh. "Apa-apaan lo?" teriak Vela tidak terima disiram oleh seniornya itu. Lo kalau jadi cewek jangan kegatelan yah, sampai jalan sama Pak Gemilang," ujar Ella sinis. "Emang urusannya sama lo apaan kalau gua jalan sama Pak Gemilang?" balas Vela tak kalah sinisnya ke arah seniornya itu. Kak santai dong, iya juga sih emang urusan sama kakak apaan kalau Vela jalan sama Pak Gemilang, toh Pak Gemilang kan bukan pacar kakak, timpal Rere tidak terima sahabatnya dilabrak tidak jelas. Lo diem aja ya, gua hanya punya urusan sama temen lo yang gatel ini," ucap Ella menunjuk Vela emosi. "Lah kakak nggak salah bilang gua kegatelan, Jalang. Kak pergi gih ke toilet terus ngaca yang di sini Jalang sama kegatelan siapa? Emang kakak siapanya Pak Gemilang?" balas Vela emosi melihat seniornya. Mendengar perkataan Vela emosi Ella mendidih dan langsung menjambak rambut panjang Vela. Tak terima dijambak Vela juga menjambak rambut seniornya itu. Vela kesulitan saat melihat tenaga seniornya yang kuat itu. Ella mencakar wajah Vela dengan kukunya yang panjang. Vela tidak merasakan wajahnya yang terkena cakaran karena Vela juga membalas jambakan seniornya itu tak kalah kuat. "Kalian berhenti!" mendengar teriakan barusan membuat Vela dan Ella menghentikan jambakan mereka dan melihat Pak Gemilang berdiri menatap mereka tajam. Gemilang terkejut melihat wajah Vela yang kena cakaran. "Kalian berdua ikut saya," perintah Gemilang kepada 2 mahasiswinya itu. Ella menatap Vela sinis dan berjalan mengikuti Pak Gemilang. Sebelum mengikuti Pak Gemilang, Vela mengambil tasnya dan menganggukkan kepalanya seraya tersenyum ke arah Rere yang menatapnya khawatir. Setelah sampai di ruang Pak Gemilang, Vela dan Ella berdiri di depan meja Pak Gemilang.
Ella menatap sinis Vela yang berdiri di sampingnya itu. Kenapa kalian berdua berantem di kantin? Interogasi gemilang menatap kedua mahasiswinya yang menatap sinis satu sama lain. Dia duluan Pak yang mulai, jawab Ella menunjuk Vela. Dia duluan Pak yang datang-datang menggebrak kantin dan menyiram saya dengan es teh, balas Vela emosi tak terima dituduh. Tapi lo duluan yang cari gara-gara sama gua, ucap Ella menatap Vela sinis. Dia duluan yang mulai Pak, baru datang udah marah-marah sama saya karena melihat saya dan Bapak di mall hari Sabtu, jelas Vela ke arah Pak Gemilang. Emang kalau saya jalan sama Vela apa urusannya sama kamu, ucap tajam Gemilang ke arah Ella yang menunduk takut melihat Gemilang menatapnya tajam. Sekali lagi saya melihat kamu berbuat salah lagi saya tidak segan-segan mengeluarkan kamu dari kampus ini, Anda paham saudari Ella, ucap tajam Gemilang. Paham Pak, cicit Ella takut. Kalau begitu silahkan keluar, ucap Gemilang. Kamu tetap di sini Vela, ucap Gemilang saat melihat Vela yang juga beranjak dari ruangannya. Vela menundukkan kepalanya takut ditatap tajam oleh Pak Gemilang. Duduk, perintah Pak Gemilang kepada Vela. Vela berjalan ke arah sofa Pak Gemilang dan melihat Gemilang mengambil sesuatu di dalam lemari. Gemilang duduk di samping Vela dan membuka kotak obat yang dibawanya, menghadap ke arah saya, ucap Gemilang. Vela langsung menghadap ke arah Pak Gemilang yang menatapnya lembut. Gemilang mengusap pelan kapas berisi air antiseptik ke arah pipi Vela tergores kuku Ella. Au! Sakit Pak, ucap Vela meringis. Vela baru sadar kalau pipinya terkena cakaran. Mungkin karena emosi Vela tidak merasakan saat kena cakaran saat bertengkar di kantin. Makanya jangan berantem, ujar Gemilang. Dia duluan Pak, sewot Vela. Gemilang membereskan kotak obatnya dan berjalan menuju lemari dan mengambil sweater yang tertinggal di ruangannya. Gemilang memberikan sweater tersebut ke arah Vela. Ganti baju kamu dengan ini, ucap Gemilang menyerahkan sweater ke arah Vela. Kamar mandinya di sana, tunjuk Gemilang ke arah kamar mandi di ruangannya. Vela bangkit dari duduknya menuju kamar mandi dan mengganti pakaiannya yang terkena siraman teh. Gemilang duduk di sofa memijat dahinya, dia sempat emosi melihat keadaan Vela yang berantakan. Entah kenapa melihat gadis tersebut bertengkar di kantin membuat dia ingin menghancurkan orang yang mengganggu Vela. Gemilang akan membiarkan hal ini terjadi, tetapi awas saja mengusik ketenangan, dia akan menghancurkan orang tersebut. Vela keluar dari kamar mandi dan melihat Pak Gemilang yang duduk di sofa dengan tangannya memijat dahinya. Pak saya pulang dulu ya Pak, ucap Vela menghampiri dosennya itu. Kamu di sini saja. Nanti saya antarkan pulang, balas Gemilang ke arah Vela yang berdiri di depannya. Tapi saya sama teman saya Pak, ucap Vela. Saya sudah mengatakan sama teman kamu kalau kamu pulang bersama saya, balas Gemilang. Ya tadi dia sempat mengirim pesan ke teman Vela kalau dia yang akan mengantarkan Vela pulang. Kamu duduk saja dulu, saya masih ada pekerjaan, ucap Gemilang bangkit dari sofa menuju meja kerjaannya. Vela duduk menyandarkan kepalanya di sofa dan mengirim pesan kepada sahabatnya itu. Ruangan Pak Gemilang yang sejuk membuat Vela menjamkan matanya yang sudah mengantuk. Gemilang melihat Vela yang sudah tertidur di sofa. Gemilang membuka jasnya dan berjalan ke arah Vela dan menyelimuti gadis tersebut. Cantik, ucap pelan Gemilang mengusap rambut Vela. Gemilang langsung menuju mejanya dan menyelesaikan pekerjaannya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya Gemilang berjalan ke arah Vela dan membangunkan gadis tersebut. Vela merenggangkan otot badannya setelah itu Vela berdiri dan memberikan jas Pak Gemilang. Gemilang menerima jasnya dan berjalan keluar menuju kampus. Saat sampai lobi ternyata hujan turun sangat deras. Gemilang menarik Vela merapat ke arah dirinya, menutup kepala Vela dengan jasnya. Ayo, rangkul Gemilang ke bahu Vela dan berjalan menuju mobilnya. Jantung Vela memompa sangat cepat dengan perlakuan Pak Gemilang. Kalau gini Vela bisa-bisa jatuh cinta sama dosennya ini. Vela menoleh ke arah APK Gemilang yang basah kuyup setelah masuk ke dalam mobil.
Gemilang mengambil jas di atas kepala Vela dan memasukkannya dalam kantong plastik dan meletakkannya di kursi belakang. Dingin, tanya Gemilang melihat Vela yang terlihat kedinginan. Gemilang menghidupkan pemanas mobil dan mengambil selimut di kursi belakang dan memakainya ke arah gadis tersebut. Bapak aja yang pakai Pak, Bapak udah basah gitu, ucap Vela melepaskan selimut yang dipasang Pak Gemilang tadi. Kamu lebih penting Vela. Nanti kamu sakit, tolak Gemilang memakaikan kembali selimut tersebut ke gadis itu. Vela khawatir melihat Pak Gemilang yang basah kuyup karena mementingkan dirinya. Kenapa Pak Gemilang serepot itu terhadap dirinya padahal dia hanya mahasiswi yang kebetulan menjadi asdosnya. Saya tidak apa-apa Vela, menoleh ke arah gadis di sampingnya yang terlihat khawatir terhadap dirinya. Gemilang merasa senang melihat Vela yang mengkhawatirkan dirinya. Langsung mandi pakai air hangat dan langsung tidur Vela, ucap Gemilang setelah sampai di depan kontrakan gadis tersebut. Vela membuka safety belt dan memberikan selimut yang dia pakai tadi ke arah Pak Gemilang. Bapak pakai ini ya, dingin gini Pak, ucap Vela memakaikan selimut tadi ke badan Pak Gemilang karena Pak Gemilang tidak menuruti ucapannya. Hati Gemilang menghangat perlakuan gadis tersebut. Setelah memakaikan selimut untuk Pak Gemilang, Vela pamit masuk ke dalam kontrakannya. Risa terheran melihat Gemilang yang pulang sudah basah kuyup. Kamu kenapa basah kuyup gini Bang? Tanya Risa kepada Gemilang yang menggigil kedinginan. Tadi pas pulang hujan mah, jawab Gemilang langsung menuju kamarnya dan mandi menggunakan air hangat. Gemilang keluar dari kamar mandi dan mendengar ketukan pintu kamarnya. Mama bawain teh jahe buat kamu, ucap Mama Gemilang memberikan teh tersebut. Gemilang mengambil teh jahe dan meletakkannya nakas di samping tempat tidurnya. Ya udah kalau gitu Mama ke bawah dulu ya Lang, pamit mamanya menutup pintu kamar Gemilang. Gemilang meminum teh jahe mamanya sampai habis dan berjalan ke ruang kerjanya mengerjakan dokumen kantornya dan melihat perkembangan kedai kopinya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya Gemilang berjalan menuju ranjang, merebahkan dirinya karena tak kuasa menahan pusing di kepalanya. Saat jam menunjukkan pukul 7 pagi, Gemilang membuka matanya. Saat duduk Gemilang merasakan pusing luar biasa dan badannya terasa sangat panas. Gemilang mengambil handphonenya yang terletak mengetikkan pesan kepada Vela. Setelah terkirim Gemilang merebahkan dirinya di atas ranjang karena tak kuasa menahan sakit di kepalanya ditambah suhu badan Gemilang yang naik. Pak Gemilang, Vela saya tidak masuk hari ini karena sakit, ambil materi di atas meja saya dan kerjakan tugas halaman 245-246, nanti antarkan ke rumah saya. Pak Gemilang sare location. Vela terlihat khawatir saat mendapatkan pesan dari Pak Gemilang. Seharusnya Pak Gemilang tidak usah memberikan jasnya kepada Vela. Vela bergegas menuju kampus. Setelah sampai kampus Vela membuka ruangan Pak Gemilang dan mengambil materi hari ini. Setelah sampai di kelas Vela langsung mengatakan kepada teman sekelasnya untuk membuat tugas yang dititip Pak Gemilang. Pak Gemilang emang kemana Vel? Tanya Dio salah satu teman sekelas Vela. Pak Gemilang lagi sakit, nanti kalau udah siap kumpulin ke gua ya, ucap Vela ke seluruh teman sekelasnya, dibalas mengerti teman sekelasnya. Vel lo kemarin nggak apa-apa kan? Tanya Rere khawatir. Cuman memar doang kali, besok juga hilang, ucap Vela mengusap pipinya yang terkena cakaran seniornya. Untung Pak Gemilang ada di kantin ya Vel, ucap Rere mengerjakan tugasnya. Suasana kelas sangat berisik oleh teman sekelas Vela yang meminta jawaban kepada yang sudah mendapatkan jawaban dari tugas Pak Gemilang. Re nanti lo ke kontrakan gua ya nanti malam, ada yang mau gua omongin tentang Pak Gemilang, ucap Vela pelan, karena Vela tidak mau membuat teman sekelasnya curiga. Siap bos gue, balas Rere. Setelah menyelesaikan tugas Pak Gemilang, Vela menunggu teman sekelasnya mengumpulkan tugas. Setelah tugas lengkap Vela dan Rere berjalan beriringan menuju lobi kampus. Vel nggak mau gua antar nih, tawar Rere. Nggak lo pulang aja Re, gua udah mesen taksi kok, lagian rumah Pak Gemilang nggak searah sama rumah lo, entar lo bolak-balik lagi, ujar Vela.
Ya udah kalau gitu gua pergi ya Vel, lambai Rere ke arah Vela menuju parkiran. Setelah menunggu sekitar 5 menit akhirnya taksi yang dipesan Vela telah sampai. Vela langsung masuk ke dalam taksi dan memberikan alamat rumah Pak Gemilang. Setelah sampai di rumah Pak Gemilang, Vela turun dari taksi. Setelah membayar ongkos, Vela menatap pagar rumah Pak Gemilang yang sangat tinggi. Vela memencet bel yang ada di dekat gerbang rumah Pak Gemilang. "Neng Vela?" tanya satpam ke arah Vela karena sudah diperintahkan oleh Den Gemilang membukakan gerbang kalau gadis bernama Vela datang. "Iya Pak," ucap Vela. "Ya udah atuh Neng masuk," ucap satpam membukakan pintu untuk Vela. "Kalau gitu saya ke dalam dulu ya Pak," ucap Vela berjalan ke pintu utama rumah Pak Gemilang. Vela mengetuk pintu 3 kali. Risa yang berada di dapur, berjalan menuju pintu saat mendengar ketokan dari luar. Vela," ucap Risa melihat Vela berdiri di depan pintu. Risa langsung menarik Vela untuk duduk di ruang tamu dan meninggalkan Vela sebentar. Risa kembali membawa jus jeruk dan meletakkan di atas meja. "Tante saya kesini disuruh Pak Gemilang memberikan tugas kelas tante," ucap Vela tidak enak merepotkan mamanya Pak Gemilang. "Kok manggil tante sih? Kan sudah dibilang panggil mama," ucap lembut Mama Gemilang. Maaf Ma," jawab Vela lupa. "Kamu bawain sekalian aja ya Vel bubur untuk Gemilang." "Bentar Mama ambilkan dulu," ucap mamanya Pak Gemilang berlalu menuju dapur, dan kembali membawa nampan berisi bubur dan obat. "Nanti kamu pastikan Gemilang minum obatnya ya." "Kamar Gemilang yang paling ujung," ucap mamanya Pak Gemilang menyerahkan nampan tersebut ke arah Vela. "Iya Ma, Vela ke atas dulu ya," pamit Vela membawa nampan tadi. Setelah sampai di depan pintu kamar Pak Gemilang, Vela mengetok pintu kamar Pak Gemilang. Setelah mendengar izin pemilik kamar, Vela membuka pintu dan berjalan dan meletakkan nampan tersebut di atas nakas. "Pak, Mama Bapak nyuruh saya ke atas mengantar bubur sama obat Bapak. Sekalian Pak tugas kelas tadi," tunjuk Vela ke arah bubur yang dibawanya tadi, dan meletakkan tugas teman sekelasnya di samping nampan. "Vela bisa suapi saya," ucap Gemilang duduk menyandarkan punggungnya. Vela mengambil mangkok berisi bubur, memulai menyuapi Pak Gemilang. Setelah bubur habis, Vela membantu Pak Gemilang meminum air dan memberikan obat kerah Pak Gemilang. Gemilang menerima obat yang diberikan Vela dan meminumnya. Dia sangat senang melihat Vela yang memperhatikannya berbaring. Gemilang melihat Vela lembut dan memegang tangan gadis tersebut. "Terima kasih Vela," ucap Gemilang. "Iya Pak, kalau gitu saya pulang dulu ya Pak," pamit Vela. "Minta antar sama Mang Ujang Vela, saya tidak mau kamu naik taksi," ucap Gemilang. "Iya Pak," balas Vela keluar dari kamar Pak Gemilang, menuju ke ruang tamu untuk pamit sama Mama Risa. "Ma Vela pulang dulu ya," pamit Vela menyalami mamanya Pak Gemilang. "Vela kamu pulang sama Mang Ujang ya," ucap Mama Pak Gemilang, memanggil Mang Ujang untuk menggantarkan Vela pulang. Selama di perjalanan Vela memegang dadanya yang berdebar saat Pak Gemilang memegang tangannya. Vela merasa kalau dia menyukai dosen tampannya itu. Bersambung.